Apa ini? Janin bayi, Bagas? Cih, ini bukan janin bayi yang biasa aku makan. Anakmu seperti itu adalah ulahku, Bagas. Akibat bapakmu. Ini balasan setimpal. Itu untuk ritual sakral diriku, Bagas. Kalau kamu setuju, waktunya hanya 300 hari. Ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Welcome back to the last part of Kampung Jabang Mayit season 4. Nggak terasa kita udah sampai part 8 ya bro. Mengikuti perjalanan daripada Nito muda. Pulangnya si Bagas ke desa Rangkas Puna dan ngebawa Guna buat disembuhin sama Nito. Inilah yang ditunggu-tunggu sama si nenek itu. Dari jauh-jauh hari. Umur yang udah tua ngebuat Nito ini mikir, gua mau hidup abadi. Nah, di episode sebelumnya akibat aura kecantikannya Nito, Bagas di sini lagi ngelakuin hal yang bisa dibilang wah, gokil lah sama Nito ini. Dan Bagas terpaksa ngeyain suruhannya Nito sebenarnya karena dia pengen Guna itu sembuh. Jadi Guna ini bro, dia itu nggak bisa ngomong. Sakit-sakitan, padahal umurnya tuh udah 5 tahun. Sementara istrinya, Rini, di situ udah pulang duluan tuh sama si Guna. Karena ya tugasnya si Rini ini nanti dari Nito adalah sama lah kurang lebih sama si Ambar tuh kan. Ngebawa perempuan-perempuan hamil buat jadi tumbal daripada Nito ini. Tapi ketika si Bagas sama Nito, maaf nih, melakukan hal suami istri gitu ya. Ada satu orang yang diam-diam ngedengar pembicaraan mereka dari luar. Siapa ini? Kita akan cari tahu jawabannya di last part ini. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi, udah siap? Mode horor aktif. Apa yang seharusnya saya tahu nih untuk tugas itu? Minum saja dulu air yang sudah kusediakan. Kenapa? Kamu ragu? Apa belum cukup tubuhku ini aku berikan kepada kamu, Bagas? Ini. Minum dulu. Nanti aku jelaskan semuanya. Air apa ini nih? Hanya air putih biasa. Pas minum, Bagas ini sama sekali nggak ngelihat apa yang ada di dalam batok kelapa itu, cairan apa gitu kan. Cuma ketika Bagas ngelihat ke arah wadah batok kelapa yang diambil lagi sama Nito itu, ternyata apa yang barusan dia minum itu adalah darah kental bro. Dari situ Bagas mau muntah bro, karena saking enaknya gimana nggak enak minum darah bro. Tapi Nito bilang, muntahkan, percaya kepadaku, Guna akan langsung mati. Termasuk Rini dan juga kamu. Kalau kamu tidak percaya, buktikan saja. Bawakan aku perempuan dengan ciri-ciri tanggal lahir di tembok itu. Ingat-ingat Bagas. baik nih, akan saya bawa perempuan itu. Aku ulang sekali lagi. Bukan hanya Guna sembuh. Dan bukan serta-merta kamu akan mendapatkan tubuhku seperti barusan. Tapi kekayaan dan kekuasaan akan jadi milik kamu. Adil kan? Nggak denger itu, Bagas merinding. Dia nggak berhenti-berhentinya tuh, mandang ke arah tanggal lahir sama tulisan yang dia nggak pahamin yang dikasih tahu sama Nito itu. Habis itu, Nito ngiket kayak semacam kain merah tuh bro, ke pinggangnya si Bagas. Dan dia bilang, bawa ini sebagai bekal serta tanda perjanjian kamu dengan aku, Bagas. Jangan lebih dari 300 hari. Harapan semuanya berubah untuk diri kamu. Itu besar, Bagas.
Kemudahan akan kamu dapatkan asalkan kamu percaya sama aku. Baik, Ni. Bermain-main denganku, hati-hati. Itu keputusan salah. Tapi aku masih membutuhkan kamu. Aku tahu di mana Ambar dan karena ulah siapa. Singkat cerita, selesai dari rumahnya Nito, Bagas pergi tuh bro ke rumah bapaknya, Ki Duiski gitu kan. Buat nemuin Rini dan Guna. Cuma ketika udah sampai depan rumah, Bagas ini malah nggak denger Rini teriak. Karena istrinya Bagas ini panik. Ngelihat Guna badannya gemeteran tuh nggak tahu kenapa. Grrr. Sadar Guna, ini ibu nak. Sadar. Rin. Guna. Minggirin. Selendang. Kenapa anak itu menunjuk ke arah kain merah ini? Dari situ Bagas jongkok terus ngundang selendang merah yang tadi diiketin sama Nito tuh. Diusap tuh ke arah mukanya Guna. Gak lama Guna muntah di situ. Dan Bagas langsung nyuruh Rini buat bawa Guna masuk ke dalam kamar. Untungnya setelah diusapin pakai selendang merah itu, ini anak udah balik normal lagi tuh, balik sadar lagi. Setelah kejadian itu, Bagas cuma bisa duduk tuh sambil mikirin hal-hal apa yang bakal terjadi besok. Dia main-mainin tuh kan, mikir main-mainin tuh taring babi kecil itu. Dia kepikiran nih sama misi yang dikasih sama Nito, yaitu mencari sosok perempuan yang sesuai sama tulisan yang dikasih tahu sama Nito. Bagaimana caranya supaya dapat cepat perempuan itu? Kondisi Guna semakin parah sejak tiba di Rangkas Puna. Dan aku juga belum tentu tega menyambut setiap perempuan yang akan menggugurkan kandungannya ke rumah Nito. Apa kamu bilang, Rin? Jangan gila kamu. Aku masih punya perasaan, Gas, sebagai sesama perempuan. Lihat anak itu. Aku sudah sepakat sama Nito, Rin. Ini untuk kesembuhan Guna. Apa tugasmu? Dan untuk apa selendang itu? Apa tadi kamu gak lihat, Rin? Selendang pemberian Nito ini dapat seketika membuat Guna sadar. Kalau tugas aku mencari perempuan dari kota berhasil dan membawa sampai menginjak tanah Rangkas Puna, maka menyembuhkan Guna itu bukan hal sulit buat Nito. Dan asal kamu juga sama-sama menjalankan tugas kamu. Paham, Rin? Ini demi Guna. Dan ini baru awal mula, Rin. Guna akan sembuh. Dan dia dapat bicara seperti anak pada umumnya. Anak yang kamu impikan. Nito, perempuan yang bisa dibilang usianya semakin bertambah. Doi lagi tiduran nih bro. Nito itu usianya udah 65 tahun sekarang. Cuma penampilannya, perawakannya nggak nunjukin kayak nenek-nenek umur 65 tahun. Paling cuma suaranya aja tuh yang berubah. Malam itu Nito tiduran sambil mikirin memori pahit masa lalu tuh bro. Di desa Kembang Sirna. Dimana Juragan Sugih dan antek-anteknya itu nyakitin dia. Pas lagi kayak begitu, tiba-tiba suara itu datang lagi. Suara yang cukup familiar. Penyesalan bukan hak kita itu. Hak kita adalah menyebarkan rasa sakit kepada manusia-manusia yang telah memilih jalan kesesatan. Apa yang selama ini kamu perbuat adalah keputusan terbaik. Kelahiran dan kematian bagimu adalah sama halnya untuk sebuah kesakitan. Maka dengan wadah raga baru, kamu akan abadi, menuhi hutan di dekat kepala tengkorak serta topeng babi itu. Kuburlah dengan janin-janin yang jauh lebih banyak dan berkali lipat. Aku yakin, cepat atau lambat, Bagas akan membawakan wadah raga untuk keabadianku. Keputusanku sejak muda sampai usiaku sekarang tidak pernah salah. Abis ngeliat ke arah pohon itu, baru aja Nito mau balik badan nih, mau masuk lagi ke dalam rumah. Nah, tiba-tiba Nito ngeliat bro, ada kayak bekas seretan orang diseret gitu ya.
ke arah kebun. Dan di situ dia makin yakin kalau dari arah kebun itu, disitulah si Ambar yang diseret masuk ke sana dan belum sadarin diri sama sekali. Singkat cerita, di rumahnya si Bagas sama Rini pagi-pagi tuh, Rini kayak biasalah lagi nyuapin makan si Guna tuh. Guna sesuai kebiasaan dia tuh kan, mainin aja tuh kambing tanah liat dari Ki Dudui. Sementara si Bagas pagi itu dia udah siap-siap nih, baju udah siap, semua udah siap, pakai tas lempang. Dia mau pergi nih bro, nyari keberadaan perempuan yang disuruh cari tuh sama Nito. Aku tidak bisa menunggu waktu, Rin. Lebih cepat akan lebih baik untuk Guna. Ya, kita lihat seberapa cepat kamu kembali. Dan seberapa cepat juga Guna bisa sembuh. Agar aku bisa membawa Guna pergi dari Rangkaspuna. Bawa ini, kado pernikahan yang kamu berikan. Jual saja jika kehabisan untuk bekal kamu, Gas. Tapi Rin... Tidak apa-apa. Walau benda itu berharga, setidaknya kesembuhan Guna jauh sangat berharga untuk kita. Aku janji, aku akan cepat pulang. Nah pada saat Bagas ninggalin Rini sama Guna, Guna ini gak tahu kenapa kayak geleng-geleng, makin gak tenang. Makin Bagas ngejauh dari rumah, bukannya nih anak berhenti geleng-geleng, tapi makin kayak yang gak beres di situ. Kayak ngasih pertanda kalau Bagas pergi ini adalah hal yang gak bagus. Sontak Rini di situ berusaha buat tenangin anaknya tuh. Dia bilang, Nak, dengarkan ibu. Kamu akan ibu jaga. Tidak usah takut. Kamu akan sembuh, Nak. Tidak ada ibu di dunia ini yang rela bertahun-tahun melihat, merawat, dan membesarkan anaknya dengan penyakit aneh. Percaya sama ibu, Nak. Hidup dan mati ibu untuk kamu. Ibu janji. dengan penuh keyakinan, Bagas pergi dari Rangkaspuna, ninggalin istrinya tuh sama anaknya yang menurut dia ini adalah pilihan yang terbaik, the best option. Udah gak ada keraguan lagi di situ, karena ya apa yang dijanjikan Nito itu udah kebayang-bayang tuh di kepala dia. Nanti dia jadi kaya, nanti dia punya kekuasaan, nanti dia punya ini, punya itu. Nah singkat cerita, sampailah si Bagas ini di perbatasan masuk ke desa Rangkaspuna. Tepatnya di depan gerbang yang pohon bengkok itu kan. Di sini Bagas mesti agak nunduk buat ngelewatin pohon itu. Di situ dia makin kuatin tekad. Aku harus ngelakuin ini. Aku harus ngelakuin ini. Dia keluarin tuh taring babi kecil yang dia taruh di kantong. Dia taruh di deket kendia dari situ dan satu wadah yang isinya kemenyan yang udah layu lah. Habis itu Bagas ngucapin kayak semacam mantra nih yang Nito hajarin ke dia. Habis itu tangannya Bagas bergerak ngeluarin garam yang langsung dia tuangin tuh ke dalam wadah kemenyan. Sampai aneh bin ajaib dari kemenyan itu ngeluarin asap lagi tuh yang lumayan banyak. Padahal sebelumnya kemenyan ini udah layu. Setelah ritual kecil itu, Bagas berdiri, dia ambil lagi tuh taring babinya, dimasukin lagi ke kantong. Dan dia lewatin lah gerbang Rangkaspuna itu. Yang Bagas nggak tahu, dari kejauhan, dia ini lagi diperhatiin sama seseorang. Pilihan Dudui memang benar saat meninggalkan Bagas di Rangkaspuna. Sementara itu, dari dalam hutan Rangkaspuna, seorang laki-laki lagi jalan nih sambil bawa jerami sama padi yang gagal panen. Nah, laki-laki ini tuh kelihatan gerutu aja tuh sepanjang jalan. Sialan. Harusnya aku tahu siapa laki-laki malam itu. Lagi pula, ini jerami untuk apa? Untuk apa lagi ini? Baru aja si Ambar sampai nih bro, di depan pintu rumahnya itu. Udah kedengeran tuh suara dari dalam si nenek-nenek itu. Ambar, ikatkan kain kuning itu ke setiap pohon-pohon yang berukuran besar. Dari depan kampung sampai ujung kampung. Sementara yang merah, biarkan dulu. Cepat lakukan. Baik nih. Gak berani ngelawan lah si Ambar ini kan. Dia lakuin aja apa yang diperintahin Nito. Dia mulai tuh ikat kain-kain kuning di pohon-pohon yang ukuran lumayan besar. Nah pas lagi kayak gitu, dari kejauhan dia ngeliat Rini sama Guna lagi jalan tuh. Bareng sama satu orang perempuan hamil yang you know lah. Mereka ini mau kemana kan? Rumah Nito udah pasti. Di situ Ambar baru paham bahwasannya itu adalah salah satu kesepakatan di malam Bagas sama Rini menghadap sama Nito. Dalam hati Ambar
bertanya-tanya nih kan, jangan-jangan bakal ada sesuatu besar gitu ya. Apa jangan-jangan ada bakal ritual penting nih. Gak lama Rini, Guna sama perempuan hamil itu masuklah ke dalam rumahnya Nito. Nah di sini Guna tuh geleng-geleng bro, kayak yang nggak mau gitu kan, sambil nunjuk-nunjuk ke arah leher Rini. Rini yang heran nanya, kenapa Guna? Terus Guna tiba-tiba lari ngejauh nih dari jerami dan kain merah itu. Dan anehnya dia makin panik bro ketika ngelihat beberapa pohon yang udah diiketin kain kuning tuh sama si Ambar. Rini langsung teriak, Guna sini. Mulutnya Guna itu kebuka, menggap-menggap gitu kayak mau ngucapin sesuatu, cuma sayangnya dia ini nggak bisa ngomong. Sudah, diam Guna. Ayo kembali ke rumah Nito. Tugas ibu belum selesai, nak. Baru aja tangannya Rini mau narik tangannya Guna tuh buat masuk ke dalam rumahnya Nito. Dari samping rumah itu kedengeran ada satu langkah orang yang ngedeket. Dan itu ternyata adalah... Kenapa kamu tidak pergi saja, Rini? Kembali ke kota. Bawa Guna. Ki. Guna harus sembuh, Ki. Baru aku akan pergi. Lebih baik kamu pergi sekarang, Rini. Kenapa tidak Ki Jaka saja yang pergi dari Rangkaspuna? Kamu akan sia-sia berharap kepada Nito, Rini. Percaya sama aku. Habis ngomong kayak gitu, Ki Jaka langsung pergi ninggalin mereka gitu aja. Sebenarnya Ki Jaka tuh lebih penasaran ke arah ujung kampung desa Rangkaspuna. Yang mana di situ kalau kalian ingat ada hamparan padang rumput yang luas. Nah di sisi lain si Ambar nih bro yang lagi masangin itu kain-kain kuning ke pohon-pohon. Habis nih kainnya ya kan. Nah dia mau jalan balik nih ke rumahnya Nito. Ki Jaka penasaran ya kan. Tadi dia pengen meriksa ke ujung desa. Akhirnya di jalan terus tuh sampai ke hamparan padang rumput. Dan ketika sampai di tempat itu Ki Jaka ngeliat di situ udah ada semacam bangunan gitu ya. Tapi belum selesai. Nggak tahu kapan dibangunnya. Tiba-tiba udah ada aja nih bangunan. Dan di sekelilingnya itu udah dirapiin lah rumput-rumputnya tuh. Kemungkinan tempat ini akan menjadi kayak tempat ritual. Ki Jaka bertanya-tanya dong dalam hati. Jangan-jangan bakal kejadian sesuatu yang lebih buruk nih. Tiba-tiba Nito nggak tahu nih orang pakai kecepatan The Flash atau apa. Tahu-tahu udah ada di sampingnya Ki Jaka. Dan dia ngejawab pertanyaannya Ki Jaka. Itu tempat untuk ritual. Kalau kamu tidak ingin bernasib sama dengan anak perempuanmu yang sudah mati, maka ikuti keinginanku. Paham maksudku, Jaka? Paham, Ni. Siapapun akan mati kalau menghalangi kemauanku. Dan aku tahu semua ulahmu. Jangan main-main sama aku, Jaka. Bahkan keturunan Dudui akan aku habisi kalau mereka tidak patuh kepadaku. Bukan hanya Bagas, tapi sampai 7 turunan sekalipun. Paham kamu? Singkat cerita, 40 hari kemudian dari ujung timur pulau, Bagas masih terus aja tuh kan pindah dari satu kota ke kota lain, dari satu desa ke desa lain. Untuk mencari perempuan yang dimaksud Nito. Segala cara buat bertahan hidup sendirian udah dia lakuin tuh. Nah singkat cerita, di malam hari ketika Bagas nih bro lagi naik mobil sayur gitu ya. Dan sampai di sebuah pasar tradisional yang letaknya itu ada di tengah-tengah satu kota. Dia perhatiin lah sekitaran pasar itu kan. Buat sekedar cari tempat istirahat gitu, entah warung yang udah tutup atau apalah. Dan akhirnya dia dapat satu tempat nih bro yang mirip sama pos jaga gitu ya. Yang bisa dibilang lumayan bersih. Kayaknya bagus lah buat ditidurin. Udah tuh dia tiduran lah di pos jaga itu kan sambil ngeliat botol air. Wah ini udah tinggal dikit tapi aus, minum aja lah. Dia lepas tas lempangnya, dia jadiin bantal nih bro. Dia tiduran di atas tas lempang itu. Sambil mikirin tuh kan si Rini, Guna, termasuk Nito yang sosok satu ini nggak pernah bisa lepas dari pikiran dia. Nah lagi enak-enaknya istirahat kayak gitu. Tiba-tiba Bagas ini nyium bau kembang yang bener-bener wangi bro. Sontak Bagas penasaran. Dia pengen nyari tahu nih dari mana sumber wangi ini. Ternyata asal wanginya itu adalah dari selendang merah yang dikasih sama Nito. Yang dia taruh di dalam tas lempang cuma agak sedikit keluar tuh dari resletingnya. Di keadaan yang lagi kayak begitu,
tiba-tiba ada 2 orang laki-laki nih. Mereka lewat nih di depan pos di tempat di mana si Bagas lagi tiduran. Sialan. Mau bangkai. Rasanya ada mayat di pos jaga itu ya. Baunya busuk. Tapi laki-laki itu aku yakin tidak mati. Tapi baunya ini loh. Kemudahan akan kamu dapatkan, Bagas. Asalkan kamu percaya sama aku. Aku tidak akan pernah ragu nih. Bangun bangsat. Kau kira ini penginapan? Seenaknya saja. Maaf, saya hanya menumpang. Berikan jam itu. Anggap saja sebagai sewa karena kau tidur di pos ini. Paham? Woi, berhenti. Bagas lari di situ kan, dia kabur. Diteriakin lah sama 2 preman pasar ini. Saking paniknya Bagas lari, orang-orang di pasar itu pada ngeliatin dia tuh. Apalagi waktu itu udah pagi ya. Dan jam-jam segitu biasalah emak-emak itu pada belanja di pasar ya kan. Nah ketika Bagas lagi kabur, dia pikir 2 orang itu gak bakal ngejar dia. Tapi ternyata dia dikejar bro. Saking paniknya sampai-sampai Bagas ini nabrak orang di pasar tuh. Sama nabrak beberapa gerobak sayur tuh. Buat terbalik semua lah. Terus lagi kenceng-kencengnya berusaha lari dari orang-orang itu. Bagas nih kepentok sama bangunan pasar yang bisa dibilang belum jadi. Karena udah gak bisa mikir lagi mau kemana. Akhirnya dia terpaksa masuk lah bro ke dalam bangunan yang belum jadi ini. Yang bisa dibilang bukan yang gak jadi tapi lagi direnov. Nah baru aja mau belok lagi nih. Ngegocek yang ngejar itu tiba-tiba brak. Dia ini nabrak satu perempuan tua. Sontak Bagas langsung tolongin lah tuh ibu-ibu kan. Karena nabrak sampai jatuh nih ibu-ibu. Ditolongin bangun lah bu. Bu maaf ya bu. Tapi laki-laki yang ngejar dia itu makin lama makin deket. Bagas masuklah ke dalam bangunan itu kan. Kebetulan di situ ada drum bro. Tahu drum kan? Drum bensin itu yang gede-gede tuh. Nah Bagas mutusin buat ngumpet lah di balik drum bensin ini. Harusnya aman menurut dia. Karena situasi dalam bangunan itu lumayan gelap. Bener aja gak lama preman-preman pasar itu datang. Dan mereka teriak-teriak tuh manggilin Bagas. Bangsa, keluar kau. Lebih baik serahkan jam itu daripada kau mati. Berani kau main-main ya sama aku? Di situ Bagas dalam hati gini bro, nyebut namanya Niito. Kayak nih, tolong nih. Nah dari situ tangannya Bagas tiba-tiba masuk ke dalam kantong. Dia ambil tuh taring babi kecil yang tajam. Taring ini bisa dibilang ya satu-satunya barang buat self defense dia lah kalau ada sesuatu kayak begini. Tapi ketika dia mau ngerogoh gini, gak sengaja bro. Des. Ini kan. Des. Kesenggol lah pakai sikut drum sebelahnya. Dem. Tutup drumnya jatuh. Ya suara penutup drum yang bum jatuh ke lantai itu nimbulin suara kenceng dong. Dan 2 preman pasar ini ngedenger itu. Mereka ngeliat dan langsung larilah ke arah sumber suara itu kan. Ngedekatlah 2 preman pasar ini ke arah Bagas sambil ngeluarin pisau sekarang. Ini udah gak main-main lagi nih. Si bangsat itu ada di situ. Jam tangan itu sudah tidak berharga. Akan aku habisi kau. Mau pergi kemana kau bajingan? Di kondisi yang Bagas lagi dijambak kayak gitu, nggak tahu ya, secara nggak sadar Bagas ini kayak tangannya itu yang megang taring babi kayak ada yang ngegerakin. Dan tangan ini nusuk leher laki-laki yang ngejambak dia itu. Nah karena laki-laki yang ngejambak dia tadi udah tumbang tuh karena ditujlep pakai taring babi, sontak Bagas langsung menghindar nih. Sementara laki-laki yang satu lagi nggak tahu dari mana tiba-tiba bro, itu ada yang nyeret badannya dia masuk ke dalam kegelapan di bangunan yang lagi direnov itu. Kedengeran tuh itu orang sembari diseret dia teriak minta tolong. Wah tolong! Sunyi langsung. Kedengeran jelas suara kayak gimana sih lu? Daging ketusuk. Samar-samar dari matahari yang nyorot sedikit bro ke arah bangunan yang belum jadi itu. Bagas ngeliat laki-laki yang tadi diseret itu palanya udah ketancep. Di situ Bagas gemeteran bro.
Dia kayak yang shock gitu. Dan dia mikir kalau ini mungkin adalah pertolongan dari Nyi Itoh. Ya udahlah, habis itu Bagas langsung taruh lagi tuh taring babinya ke dalam kantong celana. Terus dia jalan keluar dari bangunan itu, lewat jalan yang sebelumnya dia masuk. Nah, baru aja Bagas keluar dan merhatiin keadaan sekitar gitu, sekitar pasar gitu ya. Mastiin kalau nggak ada yang ngelihat kejadian aneh-aneh di dalam bangunan itu. Tahu-tahu dari dalam ada yang teriak, bro. Weh, mayat! Mayatnya si Engkus, tolong! Nggak denger itu, sontak Bagas lari lagi. Tapi tiba-tiba dari belakang ada yang manggil. Tunggu. Cepat kamu usap darah di tangan kamu itu. Pakai lap ini. Lihat, orang-orang mulai berdatangan. Tadi saya lihat laki-laki ini masuk ke dalam gudang. Ngawur kamu. Dia keponakan saya. Berangkat bareng dari rumah. Sengaja ngantar ke pasar sebelum berangkat kerja. Ayo. Si nenek-nenek ini narik si Bagas agak lumayan jauh dari bangunan itu kan. Sampai dikira posisinya udah aman, Bagas ucapin terima kasih tuh. Bu, makasih. Dan si perempuan tua ini bilang kalau si Engkus itu emang pantas mati. Semua orang pengen dia mati. Dan perempuan tua ini bilang dia yakin kalau Bagas ini bukan orang jahat. Itulah sebabnya dia mau nolong si Bagas. Ya udah, habis dari situ mereka berdua berpisah nih. Si perempuan tua ini lanjut tuh belanja. Sementara Bagas masih merhatiin aja tuh kan si ibu-ibu itu belanja. Nah, di sini dia ngelihat si perempuan tua ini kayak lagi dirangkul, bro, sama perempuan tua yang lain. Cuma perempuan tua yang lain yang rangkul si ibu-ibu ini itu kok persis banget kayak Nyi Itoh. Bagas langsung ngucek-ngucek mata dong. Anjir, kok Nyi Itoh ada di situ gitu kan. Tapi abis dia ngucek-ngucek mata, sosok perempuan tua yang mirip Nyi Itoh itu hilang. Sudah 40 hari aku mencari. Dari cara yang paling aku yakini. Tapi susah nih. Waktunya hari ini. Berikan aku petunjuk nih. Ini untuk perempuan yang kamu mau. Aku akan usahakan bagaimanapun caranya. Setelah kamu selamatkan aku dari kejadian barusan. Singkat cerita, udah masuk waktu siang nih. Bagas jalan tuh ngejauhin pasar yang tadi. Dan waktunya makan siang juga. Di situ Bagas udah kelaparan tuh, bro. Perutnya udah keroncongan. Karena dari pagi belum makan sama sekali. Bagas terus jalan tuh dan sampailah di pojok perempatan jalan utama kota. Di situ dia ngeliat ada satu warung yang lumayan rame lah. Banyak pengunjung untuk keluar masuk. Bagas ngecek lah duit dia kan. Tinggal berapa sih nih duit? Yah, tinggal segini lagi duitnya, tinggal dikit. Kalau dihitung-hitung mungkin cukup buat seminggu doang nih. Kalau emang bener-bener diirit ya. Tapi ya karena udah saking laparnya ya udahlah. Bagas jalan ke arah warung itu. Sampai di warung itu, Bagas langsung bilang ke si ibu yang jaga warung. Bu, nasi sama kuah saja, Bu. Hah? Nggak apa-apa. Ini masih banyak kok lauknya, nak. Ibu tambahkan lauknya ya. Terima kasih, Bu. Untung ibunya baik hati. Kalau enggak sih, Bagas makan nasi sama kuah doang tuh, bro. Ya udah. Makanlah si Bagas nih kan. Mungkin karena saking lahapnya si Bagas makan gitu ya. Si ibu warung ini makin kesian. Ditambahin lah tuh lauknya. Nah, sambil lanjut makan, Bagas ngedenger nih, bro, obrolan orang-orang yang lagi makan juga di situ. Orang-orang yang lagi makan di situ itu lagi ngobrolin satu model, bro, model cantik di salah satu majalah yang lagi mereka baca. Karena penasaran, si Bagas intip lah kan. Oh, ternyata sosok perempuan yang ada di majalah itu cantik juga orangnya. Sampai Bagas kelar makan, itu piring sampai kinclong, bro. Nggak ada satu butir nasi pun. Itu orang-orang masih ngomongin itu soal model yang ada di majalah. Nggak lama, ketika satu pengunjung yang habis makan juga itu mau bayar gitu ya ke si ibu warung, nggak sengaja dia ngeliat nih ke arah si Bagas. Pek. Pas ngeliat ke Bagas, wih, kayak ada sesuatu nih di Bagas. Orang ini bilang, Nah mas, kayak emas cocok ini kalau jadi model. Perawakan sudah oke. Brewok tipis, kumis, oke lah. Wah, maaf ya mas. Kadang bapak-bapak suka gitu. Kalau sudah lihat model di majalah. Tapi ya wajar. Mereka cantik-cantik sih. Dan anak ibu juga suka. ya
Tapi memang majalahnya bagus sih, Bu. Iya mas, ini juga belinya mampu 1 bulan sekali aja. Demi keinginan anak. Siapa tahu ketika dia dewasa, walaupun anak tukang warung ya, mungkin bisa juga jadi model. Habis ngomong kayak gitu, si ibu warung ngasih tuh majalahnya ke si Bagas buat dia lihat dengan lebih jelas nih bro. Nah, ngelihat dengan lebih dekat, Bagas bengong nih. Wah, anjir ternyata. Gak salah. Ini sempurna. Kecantikannya mempesona sekali. Weda menjadi top model bulan ini. Hebat. Weda namanya. Nah, yang perempuan jadi sampul majalah itu mas, rumahnya gak jauh dari sini. Itulah kenapa anak ibu ingin juga seperti Weda. Udah cantik, baik hati lagi. Wah, kalau begitu ya wajar sih Bu. Tanggung mas, baca sampai selesai. Di paling belakang ada biodatanya Weda. Masih muda juga kok dia. Hah? Benar ini? Benar bagaimana mas? Enggak Bu, maaf. Perempuannya aku cari. Benar ini. Dia lahir tanggal 6 bulan 6 1966. Weda Triasih. Mas kenapa? Mas sakit? Enggak Bu, enggak. Tapi ya mas, daripada jadi model kata bapak barusan, mending mas jadi tukang foto. Lihat tuh harga majalah, mahal. Yah Bu, kan enggak gampang jadi tukang foto. Ya memang, tapi keuntungannya itu bisa dekat sama para model. Bayarannya lumayan tinggi. Mas sudah punya modal tuh dengan wajah dan perawakan mas. Susah Bu. Gimana juga caranya jadi tukang foto. Saya juga nggak tahu model-model ini di mana mereka suka foto. Nah, makanya bapak-bapak dari tadi ramai bahas itu. Khususnya Weda. Tempat mereka foto nggak jauh dari sini kok mas. Ujung jalan ini belok kanan samping gedung tua itu. Karena Weda memang asli kota ini mas. Wah, ngedengar itu sontak Bagas udah kayak ketiban durian montong tuh bro. Brak, untung besar. Karena Weda ini match banget nih. Perempuan yang dibutuhin sama Nito. Abis itu Bagas berdiri nih kan. Mau cabut gitu loh, mau bayar dulu. Sebelum pergi, si ibu warung ini bilang lagi. Sudah mas, coba saja datang dulu. Ya sudah Bu. Ya ini cukup dah uangnya Bu. Sudah, gak usah mas. Bawa saja uangnya. Nanti makan lagi di sini ya mas. Karena mas, tiba-tiba warung banyak yang beli nih. Emang aneh bro. Ketika Bagas pertama kali datang ke warung itu, pengunjungnya ya standar lah, maksudnya nggak terlalu banyak gimana-gimana gitu kan. Cuma ketika Bagas mau bayar, ini nggak tahu gimana ceritanya. Itu warung kayak diserbu, rame pengunjung. Ya udah, habis dari situ dia jalanlah ke tempat si Weda foto-foto nih. Dan di antara ramenya pengunjung warung yang tiba-tiba membludak itu, Bagas ini kayak ngelihat sosok Nito lagi. Dan di situ dia makin menguatkan tekadnya buat mencari perempuan itu demi Nito. Nito, aku hanya perlu semakin yakin untuk dapat memiliki Weda dan akan aku bawa ke Rangkas Punah. Singkat cerita, Bagas sampai nih di tempat yang dia tuju. Ternyata itu adalah satu rumah gede, pagarnya lumayan tinggi dan banyak banget tuh mobil-mobil yang parkir di situ. Sesuai informasi dari si ibu warung tadi, udah banyak orang yang lalu lalang tuh di rumah itu. Dari mulai ngebawa alat-alat buat kebutuhan foto gitu ya, tripod, lighting, bla bla bla. Sampai ada satu orang laki-laki gitu yang ngebawa kamera, dikalungin di lehernya dia. Pas banget dia ngeliat ke arah Bagas, dia panggil si Bagas, "Mas! Woi mas!" Tapi si Bagas ini masih aja bengong ngeliatin rumah itu kan. Berandai-andai kemungkinan Weda ada di dalam situ. Sampai akhirnya orang yang tadi manggil-manggil dia nyamperin dan, "Mas! Mas, saya bicara sama kamu.
Maaf Pak, maaf. Kamu yang mau kirim bingkai buat foto ya? Bukan Pak, saya sebenarnya tertarik dengan dunia foto. Banyak yang nyuruh saya buat datang ke tempat ini. Orang-orang bilang yang punya baik. Mereka selalu mengajarkan orang yang mau belajar. Si Bagas ini tiba-tiba otaknya muter, dia kepikiran buat ngeluarin kata-kata kayak gitu bro. Ya mungkin supaya laki-laki yang nyamperin dia ini terkesima lah sama cara si Bagas memuji tempat itu. Si laki-laki ini terus merhatiin si Bagas kan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan Bagas baru tahu nama laki-laki ini ketika ada orang lain manggil dia dengan nama Pak Rano. Pak Rano di situ cuma begini aja tuh. Tak dulu gitu ya sama orang yang manggil tadi. Lanjut Pak Rano bilang ke Bagas. Wah, saya nggak nyangka. Tiba-tiba ketemu dengan orang yang sudah jatuh hati sama dunia foto. Bahkan sedalam ini keinginannya untuk belajar. Hebat kamu. Siapa nama kamu? Bagas. Kamu sudah menikah belum, Gas? Belum Pak. Nah, itu model saya. Namanya Weda. Model top saat ini, Gas. Hari ini juga, kamu bisa belajar dengan saya menjadi asisten ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Kamu yang sekarang tidak tahu apa-apa tentang foto, dengan sendirinya akan tahu. Asal kamu mau belajar. Udah, nanti orang saya yang akan saya suruh urus bayaran buat kamu. Saya senang sama sikap dan kemauan kamu. Tolong ya, serius. Maaf Pak, saya telat. Tidak apa-apa Weda. Saya baru saja punya asisten baru. Kenalkan, ini Bagas. Bagas dengan tubuh tegap gitu. Julurin tangannya kan salaman. Kenalan gitulah. Dan Weda pun ngebales jabatan tangannya si Bagas. Habis itu mereka masuklah ke dalam rumah yang mungkin bisa dibilang studio foto itu. Yang ternyata di dalam rumah itu udah ada beberapa pekerjanya Pak Rano tuh. Si Bagas dikenalin lah ke semua pekerja yang ada di dalam rumah itu. Di sini Weda yang pertama kali baru ngelihat Bagas, nggak tahu kenapa kayak punya perasaan berbeda nih. Ini Weda lagi di make up kan bro, lagi duduk di make up. Dari pantulan kaca dia ngeliatin si Bagas tuh, kayak yang tertarik sama dia. Nggak tahu kenapa, padahal baru ketemu. Dalam hati Weda bilang, aneh, laki-laki itu kenapa tiba-tiba bikin aku tertarik ya? Apalagi selendang merah di tas lempangnya itu. Semuanya sudah aku persiapkan untuk ritual wadah raga. Aku butuh lebih cepat. Karena usia aku genap 66 tahun. Pindah wadah raga untuk keabadian itu harus terjadi. Selagi Nito ngomong kayak gitu, kendi-kendi di rumahnya Nito itu semua benda sajen segala macam di atas ranjang tempat ngegugulin janin tiba-tiba bergerak sendiri. Di situ Bagas lagi duduk bersimpuh bro. Dia udah balik ke desa Rangkas Puna, udah ada lagi di rumahnya Nito. Dia lagi duduk bersimpuh tuh di depan Nito. Nito terus jalan ke arah kendi. Dia bilang, lihat Bagas. Caranya kayak begini. Kendi yang isinya darah ayam hitam, ayam cemani, dideketin tuh ke hidungnya Bagas. Pas diginin, wah di situ langsung entah bau seperti apa yang si Bagas cium, tapi di situ kelihatannya dia kayak mau muntah. Terus Nito ngelepasin taring babi dia yang dikalungin di leher. Lalu dia celupin ke dalam kendi isi darah hitam itu. Dia tarik lagi keluar nih. Otomatis taring babi itu sekarang udah berlumuran darah. Lalu si nenek ini bilang, Jangan sampai kau telat membawa perempuan itu tiba di Rangkas Puna. Atau Nih. Gas, tolong. ternyata waktu itu Nito udah nyandra Rini sama Guna. Perihal si Bagas ini sama sekali belum ngebawa perempuan. Lebih-lebih perempuan yang dimaksud sama Nito. Nah, saking keselan Nito ini, taring babi yang dia pegang barusan, itu mau ditusukin ke leher Guna sama Rini. Tapi Bagas langsung teriak di situ, langsung berusaha buat mencegah.
Nih, jangan. Akan aku bawa. Akan aku bawa ke Rangkasbuna nih. Secepatnya akan aku bawa. Ampun nih. Ampun. Kalau kau gagal, kau akan mati dengan cara paling mengenaskan. Sialan. Ternyata di situ Bagas mimpi, bro. Tapi karena mimpi itu, Bagas sudah keringetan tuh sebadan-badan. Sekarang Bagas lagi ada di satu kamar kontrakan yang dia tempatin atas pemberian dari Pak Rano tuh, bro. Nah, di dinding kamar kontrakan ini ada kalender. Bagas berdiri, dia langsung pergi ke kalender itu, dia keluarin spidol. Dia tandain tuh tanggal-tanggal di kalender itu. Biar dia tahu kapan dia mesti ngebawa Weda ke Rangkasbuna. Dan tampaknya mesti buru-buru nih, karena udah dikasih mimpi barusan tuh. Sudah hampir 2 bulan aku bekerja sama Pak Rano. Kamera dan kemudahan lainnya sudah aku terima. Apa sekarang waktunya? Kendi, darah ayam merah. Dalam waktu yang singkat, kepercayaan dari Pak Rano sebagai pemilik studio foto nomor 1 di kota itu udah berhasil Bagas dapetin. Begitu juga si Bagas yang emang dia kerja keras juga, bro. Bukan cuma sekedar jadi fotografer profesional. Dia rela ngelakuin semua pekerjaan demi dapetin Weda. Dan dari pekerjaan dia sebagai fotografer ini bisa dibilang si Bagas udah mulai dapet duit nih. Yang lumayan juga. Dia udah mulai banyak temen tuh. Punya kenalan model, yang perempuan, yang laki-laki. Pokoknya mereka-mereka ini nyaman semuanya sama Bagas. Dan hari itu si Bagas ini nyuruh ke pembantu di rumah studio buat tolong cariin kendi sama ayam cemani. Katanya ya ini buat ritual kepercayaan si Bagas aja, buat ngirim doa ke leluhur lah gitulah. Dan si pembantu ini mau aja tuh, bro, disuruh nyari ayam cemani. Yang bisa bilang ayam cemani kan agak susah nyarinya gitu ya. Cuma karena dikasih bayaran yang lumayan gede, mau-mau aja nih orang. Hari itu gak ada sama sekali kegiatan foto, kecuali Weda yang ada kerja tambahan foto tuh sama Pak Rano buat perusahaan kecantikan gitulah. Dan itu baru pertama kalinya lagi Pak Rano megang kamera nih. Setelah beberapa bulan sebelumnya pekerjaan foto kan dipegang semua tuh sama si Bagas. Di situ Bagas sambil ngeliat ke arah Weda, dalam hati dia bilang nih, kena lo malam ini, Weda. Gak lama kemudian, cuk nyamperin nih, bro. Pembantu yang disuruh sama Bagas buat nyari ayam hitam sama kendi tuh. Dibisikin nih, Pak, itu kendi sama ayam hitamnya udah saya taruh di bagasi mobil. Mantep dong. Bagas bilang, jangan kasih tahu tentang kegiatan ritual dia buat leluhur ini ke orang-orang yang ada di studio. Alasannya ya takut orang mikirnya enggak, ya kan? Padahal ini ritual biasa. Katanya Bagas begitu. Singkat cerita, sesi foto Weda sama Pak Rano selesai tuh, bro, sekitar jam 8 malam. Dan disinilah Bagas mulai beraksi nih, bro, ya. Laki-laki fuckboy. Weda, boleh aku antar pulang nggak? Maaf ya, biar kamu aman saja. Karena hari ini aku lihat Nisa, manajer kamu, nggak datang. Boleh kok, kamu kayak sama siapa aja. Wajar kan kamu antar aku pulang? Kan aku model kamu. Kita sering kerja bareng. Saya sudah bilang, Bagas. Kalau ada kesempatan, kamu harusnya sudah pacari dia. Kamu belum nikah juga kan? Kamu sudah jadi fotografer profesional. Dan Weda model. Cocok sekali itu. Singkat cerita, Bagas sekarang naik mobil tua pemberian Pak Rano tuh, bro. Dikasih mobil si Bagas, coy. Ya, sama Pak Rano ini yang sebelumnya mobil itu mobil kantor gitu. Mungkin semacam kayak mobil operasional lah. Jalan tuh berdua kan. Si Bagas nganterin pulang si Weda. Layaknya orang pacaran nih. Aku tidak menyangka, Weda. Kita banyak kesamaan ternyata. Tapi gak lucu rasanya kalau kita celaka malam ini. Gara-gara kamu ngeliatin aku kayak gitu terus. Ini rumah kamu, Weda? Iya. Gak mungkin juga kan rumah ibu-ibu itu yang jalan ke arah kita, Gas. Tunggu. Sini, Gas. Kenalin. Ini Ibu Fatma. Tetangga aku, tapi aku sudah kenal lama sekali ya kan, Bu? Ibu mungkin lupa sama saya. Tapi sapu tangan kain ini gak akan buat aku lupa sama kebaikan ibu.
Ibu masih ingat gak? Lelaki baik di pasar. Ya Tuhan. Kalian pacaran? Cocok sekali Weda. Laki-laki ini orang baik. Ibu tahu dia ini laki-laki tulus. Weda langsung ngejelasin tuh bahwasanya si Bagas ini udah sekarang jadi fotografer profesional yang sering motretin si Weda tuh sebagai model di tempat kerjanya. Dari situ mereka mau berpisah gitu kan. Dan Ibu Fatma ini bilang ke Bagas nanti lain kali mampir ke rumah gitu ya. Terus ketika Bagas mau balikin tuh kainnya yang sebelum dikasih sama Bu Fatma nolak, nggak mau dia. Kak, bawa aja tuh kain. Anggap aja hadiah. Bu Fatma di situ juga ngasih Weda rantang bro, yang isinya itu makanan. Setelah Bu Fatma pergi, Weda jadi makin kagum tuh bro sama si Bagas. Dia bilang, jujur, kamu laki-laki banyak kejutan. Sampai Ibu Fatma loh. Aku jadi yakin Pak Rano tidak sembarangan dulu buat merekrut kamu, Gas. ya sama halnya aku tidak sembarangan mau kenal sama kamu lebih dalam. Aku ingin sekali memiliki kamu seutuhnya, Weda. Aku juga mau, Bagas. Besok jemput aku pagi-pagi ya, Bagas. Gak lama, abis nganterin Weda. Ketika Bagas masuk lagi ke dalam mobil tua pemberian Pak Rano. Dari arah spion dia ngeliat tuh Bu Fatma udah masuk ke dalam rumahnya. Weda ngelambain tangan tuh dari jauh. Udah, Bagas injek gas, pergi dia dari situ. Tapi Bagas gak langsung pulang ke rumah nih. Dia jalan agak jauh dikit sampai Weda udah gak bisa ngeliat dia lagi. Dia berhenti. Dia buka tuh bagasi belakang mobilnya dia. Di rumahnya Weda, si Weda buka lahan rantang pemberian dari Bu Fatma itu sambil mikir. Si Bagas berani juga tadi nembak gitu ya. Dia bukalah tuh rantang itu kan. Yang ternyata isinya tuh ceker ayam sama beras kuning. Habis ganti baju tidur, Weda duduk tuh di meja makan. Dia makan tuh ceker ayam kan. Kayak orang kelaparan gitu lah. Nggak biasanya dia makan selahap itu. Entahlah, mungkin emang lagi lapar banget aja. Nah, lagi makan gitu, Weda nggak sengaja nih bro ngelihat ke arah gorden. Weda ngelihat di situ kayak ada siluet jalan ke arah samping rumah dia. Kaget dong, siapa tuh? Maling jangan-jangan gitu kan? Dia pastiin lah, dia pergi ke jendela itu kan, meriksa. Nggak ada siapa-siapa. Tapi dari belakang, prang! Ceker yang di atas piring itu nggak tahu kenapa jatuh tuh bro. Beserta piring-piringnya. Udah berantakan tuh ceker di atas lantai. Nah ketika dia lihat ke arah meja, nggak tahu dari mana di atas meja itu udah ada darah bro. Darah seger. Jadi pertanyaan, ini darah bekas siapa? Weda langsung ambil lap lah ke dapur. Dan nggak tahu kenapa malam itu Weda ngerasa ada yang beda. Kayak ada yang merhatiin dia di dalam rumah itu. Padahal di rumah itu Weda sendirian. Habis dia ambil lap itu, dia balik ke meja makan. Tanpa sadar dari lampu ruangan itu ada muncul dua bayangan. Nggak tahu ini bayangan siapa. Di sini Weda udah ketakutan banget bro. Dia berusaha buat nggak takut gitu ya. Dia jongkok, dia lapin tuh, dia beresin lah tumpahan ceker itu. Tapi pas lagi ngebersihin lantai, dia ini ngedengar suara. Weda. 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 Aku di sini, Weda. Teriakan perempuan itu benar-benar kedengeran jelas tuh sama Weda. Sampai ngebuat Weda ini balik ke arah kamar. Baru mau balik ke arah kamar, dia ngadep ke arah kamar dia. Di situ keluar sosok perempuan bro. Keluar dari pintu kamar dia, perempuan ngerangkak mukanya ketutupan rambut panjang. Dan lidahnya itu ngejulur. Sontak Weda teriak-teriak dong, "Ah, tolong!" Saking paniknya Weda sampai jatuh. Kayak wah mundur gitu kan. Tolong, tolong. Sementara makhluk itu makin lama makin ngedeket. Weda terus mundur kayak gitu sampai dia nabrak tembok. Dia udah gak bisa kemana-mana lagi nih. Tapi belum selesai perempuan dari depan. Tiba-tiba sekarang ada yang ngelus rambutnya Weda. Pas dia lihat begini. Itu sosok perempuan. Mukanya hancur. Ngeluarin air liur warnanya hitam dari mulut. Gak lama pintu rumah kebuka. Dan lo mau tahu siapa yang masuk? Weda, kenapa? Gas.
Kenapa Weda? Di sana, tadi ada sosok perempuan. Setelah cek ke dalam wadah rantang jatuh, ada darah juga, Gas. Aku takut. Mana Weda? Semuanya baik-baik saja. Gak ada yang jatuh. Aku kesini mau ngebalikin jaket kamu yang ketinggalan di mobil. Ini. Gas, temani aku ya. Tolong jangan pergi. Aku takut. Iya, aku temani. Ya sudah, kamu istirahat ya. Yuk aku antar ke kamar. Dan bener bro, ketika si Bagas datang semua itu normal. Kayak nggak ada tanda-tanda ada sosok dua tadi. Pas sampai kamar sebelum Weda ini diturunin di tempat tidur. Diam-diam Bagas keluarin tuh kan taring babi yang dia kantongin. Yang udah penuh sama darah. Terus dia taruh tuh di bawah bantal. Yang mana bantal tempat kepalanya Weda tidur. Singkat cerita, Weda duduk tuh di atas kasur. Sambil Bagas terus aja tuh mengeluarkan kata-kata manis. Gas, Tenang, ada aku. Aku akan jaga kamu. Semua sudah baik-baik saja. Sudah aku kubur kendi berisikan darah ayam hitam di sana. Seharusnya Nitoh tiba. kamu janji akan selalu jaga aku. Janji. Selamanya akan aku jaga kamu. Nah ketika Bagas ngelihat ke arah cermin besar tuh ya di kamar Weda. Bener aja tuh bro. Udah ada petanda datangnya si Nitoh. Udah ada kayak siluet-siluet nenek-nenek yang muncul. Weda dan Bagas mulailah tuh bro. Ya you know lah. Ini buat 18 tahun ke atas. Lu tau lah mereka ngapain selanjutnya. Mereka rangkul-rangkulan. Mereka rebahan bareng tuh di atas kasur. Mastiin Bagas sebelumnya kalau Weda tidur di atas bantal yang bawahnya itu udah ditaruh taring babi. Singkat cerita, mereka melakukan hal itu. Dan tanpa Weda sadari, karena lagi melakukan hal itu, dari cermin kaca yang besar itu muncul Nitoh full sekarang. Sambil senyum tuh. Begitu juga di bawah kolong kasur. Sosok perempuan yang rambutnya panjang nutupin muka dan lidahnya menjulur juga udah ada di situ. Dan dari arah jendela, sosok pala botak punya tanduk dua kecil pakai topeng babi berdarah-darah lagi nyaksiin persenggamaan antara Weda dan Bagas malam itu. Sambil bersenggama itu, Bagas bilang dalam hati, tidak akan lama lagi akan aku bawa kamu menginjak tanah Rangkas punah. Bagas, Bagas, aku tidak ingin hamil. Oke teman-teman, itulah tadi ending dari Kampung Jabang Mayit season 4 setelah part 8 ini. Tapi kalau kalian lihat endingnya pasti agak menggantung ya. Kalian tahu di mana kalian bisa nonton kelanjutannya? That's right, Kampung Jabang Mayit the movie. Siapa nih yang bakal nonton? Tulis di kolom komentar ya bro. Kita nonton bareng kelanjutan dari cerita ini. Semua dimulai dari titik nol. Dan kalian semua sekarang tahu bagaimana Nitoh menjadi Nitoh. Kalian udah ikutin lah tuh ceritanya kayak gimana. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini. Dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini. Supaya kalian gak ketinggalan seri-seri seru selanjutnya. Gua Joe, kita nonton bareng ya Kampung Jabang Mayit the movie. See you at the cinema.